Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di diskusi online mingguan komunitas membangun positivity. Bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung, komunitas membangun positivity menyelenggarakan diskusi online setiap hari Sabtu dan Minggu dengan 5 topik utama, yaitu meditasi, bersyukur, olahraga, berbuat kebajikan, dan good relationships. Kita sekarang sudah memasuki minggu yang keempat. Rekaman diskusi online yang lalu juga sudah diunggah ke channel YouTube Membangun Positivity. Sore ini kita akan membahas mengenai relationships dengan subtopik Harvard Study tentang tali silaturahmi. Sebuah penelitian yang panjang yang dimulai sejak tahun 1938 telah menemukan bahwa mereka yang sehat dan berumur panjang ternyata memiliki satu ciri yang menonjol, yaitu memiliki tali silaturahmi atau relationships yang bagus dengan pasangannya, keluarganya, saudara, teman, dan masyarakat. Kok bukan olahraga yang membuat mereka sehat, atau makanan sehat, atau yang lainnya? Apakah betul mereka sehat karena memiliki relationships yang bagus? Bukan karena sebab lain, misalnya karena kesehatan mental yang baik, atau otak yang berfungsi maksimal. Jojo akan membahas dalam paparannya apakah ada cara sains yang efektif untuk memiliki relationships yang bagus, yang kemudian memengaruhi kesehatan dan umur panjang. Baiklah, dipersilakan bagi Jojo untuk memulai paparannya. Silakan, Jo. Terima kasih, Desni. Selamat sore, Bapak Ibu. Kita kembali lagi bertemu setelah berapa minggu? 4 minggu ya? Kira-kira 4 minggu kita berdiskusi dengan berbagai topik yang sudah kita jalani. Saya kecilkan ini dulu. Iya. Kali ini topiknya silaturahmi ya, atau relationship dan benefitnya, dan dikaitkan dengan satu riset yang sangat terkenal karena sering dikutip di berbagai artikel atau buku lain atau dalam ceramah-ceramah gitu, yaitu Harvard Study of Adult Development ya. Mereka menemukan ciri yang menonjol dari mereka yang usianya udah panjang tapi masih sehat gitu. Ternyata mereka semua memiliki relationship yang bagus dengan pasangannya, dengan keluarga, dengan anak, ibu, bapak, teman, keluarga, adik kakak dan lain-lain, sampai ke masyarakat yang lebih luas. Ini karena semua sudah kebetulan partisipannya orang yang sama ya, bapak ibu yang sama, jadi ini saya nggak baca lagi, langsung aja. Atau kalau mau nanti bisa lihat, nanti belakangan barangkali ada partisipan baru yang masuk, bisa lihat di presentasi yang akan kami sediakan di chatroom. Ini 5 temuan meditasi, 5 temuan dari berbagai riset yang kita temukan, kita baca gitu sejak tahun 2015, itu yang penting. Yang nomor 4 itu adalah relationship. Nah, tadi saya sudah sebutkan di Harvard Study of Adult Development itu ada riset sejak lama, sejak tahun 38 hingga sekarang masih berlangsung, karena yang diteliti bukan hanya orang yang masih hidup dari tahun 38 itu, tapi juga anak-anak mereka, pasangan mereka, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi dia masih berlangsung untuk melihat apa pengaruhnya pada orang-orang di sekitarnya juga. Jadi nggak hanya orang-orang yang diteliti sejak tahun 38 itu, tapi juga orang-orang di sekitarnya mereka. Nah, seperti kemarin juga saya sudah sebutkan, ini saya mengutip ini untuk menyebutkan, untuk membahas olahraga. Kali ini saya memang membahas mengenai relationship yang ternyata berpengaruh panjang pada kesehatan ya. Dan nanti sebenarnya akan saya jelasin ke neuroscience-nya, penjelasan neuroscience-nya. Kenapa sih relationship ini bisa memberi kesehatan yang panjang sehingga akhirnya menjadi umur panjang gitu. Kemudian ini ada lagi, saya juga sekedar memberikan referensi tentang penelitian lain yang Blue Zones itu mendorong berbagai peneliti lain untuk mengamati apa yang terjadi di wilayah yang disebut Blue Zones. Itu ada 5 wilayah di dunia itu, yang kemudian yang menonjol dari
mereka yang hidup hingga 100 tahun lebih, yang sering disebut sebagai centenarians oleh berbagai artikel gitu, mereka bisa hidup sampai panjang itu. Apa yang menonjol di mereka ternyata adalah lagi-lagi relationships yang di penelitian. Ini Susan Pinker yang meneliti lebih lanjut tentang Blue Zone itu. Dia menemukan ada social integration, close relationship, juga ini sama adalah satu kata yaitu relationships gitu. Nah, apa namanya? Kemudian dari berbagai riset sebenarnya ya dari yang Harvard dan atau dari yang Blue Zones atau yang kelanjutan dari Blue Zones itu ada beberapa poin yang saya catat gitu tentang apa pentingnya tali silaturahmi itu. Tentu yang baik. Centenarians ya saya sudah sebutkan tadi adalah mereka yang hidup hingga 100 tahun tapi tetap sehat dan tanpa bergantung pada orang-orang di sekitarnya. Mereka selalu bersama dengan keluarga atau orang-orang di lingkungan mereka. Artinya, centenarians adalah contoh paling bagus untuk menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nanti saya jelaskan mengenai ini lebih dalam sedikit dari satu buku yang terkenal juga. Kemudian, yang poin lainnya adalah interaksi sosial juga membuat mereka menjadi lebih aktif bergerak. Ini saya pakai kemarin untuk menjelaskan tentang olahraga. Jadi sebenarnya awalnya adalah interaksi sosial juga bisa membuat orang menjadi aktif bergerak sehingga bisa memiliki spiritualisme juga gitu. Orang-orang yang di panjang usianya ini mereka menonjol spiritualismenya. Artinya mereka rajin beribadah, mereka rajin datang ke rumah ibadah ya, macam-macam kan rumah ibadah gitu. Jadi mereka rata-rata adalah orang beragama. Jadi memang tali silaturahmi itu mendorong juga orang untuk beragama dengan baik. Kemudian membuat mereka juga jadi cenderung pada altruisme. Tentu karena sering berinteraksi dengan orang lain, mereka jadi cenderung pada altruisme. Di Blue Zones itu diceritakan di berbagai 5 wilayah di seluruh dunia itu yang nanti saya sebutkan gitu ya. Mereka cenderung sekali pada ini mengunjungi tetangga mereka, memastikan tetangganya punya makanan atau enggak. Kebetulan kan yang di Blue Zone ini ya adalah wilayah-wilayah yang bisa dibilang terpencil gitu sehingga apa namanya mereka bergantung pada apa yang mereka tanam gitu. Meskipun mereka juga punya penghasilan uang karena berkebun gitu. Nah, ini membuat mereka saling berkunjung satu sama lain dan memastikan keberadaan, kesejahteraan tetangganya. Jadi altruisme di situ seputar itu. Mereka juga banyak bersyukur atau memiliki pandangan yang selalu positif pada diri mereka sendiri. Saya mendefinisikan bersyukur dari diskusi sebelum-sebelumnya seperti ini ya, apa adalah kesadaran atau kemampuan menyadari adanya yang positif pada diri kita sendiri, pada orang lain, atau pada apapun di sekitar kita. Kemudian interaksi sosial mereka yang aktif ini juga membuat mereka tak mudah menjadi stres. Ini otomatis ya, bahkan nggak depresi mereka. Di penelitian pada centenarians ini ya, orang-orang yang berumur panjang, sangat sedikit sekali kasus demensia dan Alzheimer. Padahal mereka sudah masuk usia di atas 100 tahun. Bahkan hingga mereka wafat, mereka nggak terdeteksi mengalami demensia atau Alzheimer. Ini sedikit angka dari PBB, centenarian ini terus bertambah. Sekarang ada sekitar 1,5 juta orang di seluruh dunia. Tapi ini mungkin masih banyak yang belum terhitung ya dari beberapa tempat lain yang harus diteliti lebih lanjut. Kemudian poin lainnya adalah bukan jumlah teman atau keluarga yang Anda miliki yang penting, tapi kualitas hubungan yang lebih penting. Hubungan yang baik tidak hanya melindungi tubuh kita, tapi juga otak kita. Orang-orang yang hubungannya baik terbukti memiliki daya ingat yang lebih baik dari mereka yang hubungannya tidak terlalu baik dengan sesamanya, dengan orang pasangannya, dengan orang lain. Mungkin banyak dari kita yang berkeyakinan, ini sebuah sudut pandang aja ya, banyak dari kita yang berkeyakinan nggak perlulah berusia panjang, yang penting kita bisa menjalani hidup yang berkualitas. Atau misalnya mikir juga begini, ngapain usia panjang jika sakit-sakitan atau penuh perbuatan yang salah gitu. Dan kemudian ternyata kita bisa
punya sudut pandang yang berbeda dari itu gitu, karena ternyata kita bisa hidup panjang kok, seperti yang didapatkan oleh para centenarian itu ya. Mereka nggak sakit-sakitan, mereka tetap berkualitas, produktif gitu, bahkan tetap bisa menjalankan aktivitas spiritualisme mereka di tahun-tahun terakhir ya, nggak bergantung pada orang lain. Ini ada satu riset lain lagi, juga cukup menarik gitu, karena dibuat oleh Global Council on Brain Health gitu, di British sebenarnya ini ya. Jadi tentang positive relationship atau social connection atau social engagement. Saya kasih linknya supaya bisa nanti diklik nanti kalau mau memperdalam atau membacanya lebih jauh lagi itu. Mereka bilang social engagement itu penting sekali untuk fungsi otak yang lebih baik saat kita terus menua. Memang ini risetnya pada orang-orang yang di atas 40 tahun atau yang udah mulai menua gitu. Jadi mulai ada regenerasi di otak atau di tubuhnya gitu. Nah, mereka kemudian mengeluarkan rekomendasi, nanti di slide berikutnya ada saya sampaikan 15 rekomendasi tentang cara membangun dan memelihara positive relationships saat kita terus menua atau sepanjang hidup, mungkin dari muda juga boleh. Tentu kita membangun cara untuk memelihara positive relationships gitu. Nah, terus kemudian report itu mengedepankan bagaimana cara memilih otak yang berfungsi dengan baik, tentu dengan cara ini ya, bangun relationship. Yang pada akhirnya disebut oleh report itu, akhirnya kita memiliki well-being, atau ini kata lain dari positivity, kata lain juga dari happiness gitu. Yang kalau saya di diskusi sebelumnya menyebutkan well-being, positivity atau happiness itu dengan kondisi di otak saat berfungsi dengan baik gitu. Karena memang betul begitu. Pada saat kita happy, memiliki happiness ya, maksudnya bukan happy aja, memiliki happiness, memiliki positivity atau memiliki well-being, kondisi otak kita akan berfungsi lebih maksimal. Lalu dia juga membahas beberapa aspek lain seperti digital connection. Kita ini sekarang hidup di zaman digital, ada media sosial, ada macam-macam gitu ya. Kita berinteraksi di sana dengan orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang baru kita kenal, atau bahkan kita kenal hanya di dunia digital. Kemudian tentang juga purpose in life gitu, yang juga ternyata penting dalam relationship. Itu mempengaruhi relationship. Kalau kita punya purpose in life yang bagus gitu, dalam semua agama diajarkan apa purpose in life kita gitu, dalam Islam, dalam Kristen dan lain-lain, semua punya purpose yang membuat kita menjadi lebih baik, juga membuat kita lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian juga tentang pets ya, kemudian juga close personal or romantic relationship. Nah, ini agak saya perlu garis bawahi. Ini bukan maksudnya close personal atau romantic relationship itu adalah love affair gitu ya, atau kita sebutnya perselingkuhan, karena itu nggak pernah disebut menghasilkan perubahan positif di otak. Jadi bukan yang seperti itu yang close relationship itu. Kemudian ada lagi American Association of Retired Person. Ini agak unik juga, di Amerika punya asosiasi untuk para manula, tapi di sini sebutnya retired person ya. Bukan maksudnya manula, tapi orang-orang yang udah menikmati hidupnya setelah bekerja keras ya. Mereka punya tabungan atau punya pensiun dari negara gitu, mereka hidup. Nah, ternyata mereka ditemukan setelah pensiun, setelah memasuki masa pensiun itu mereka nggak punya kehidupan yang bagus gitu, karena nggak tahu cara membangun relationships, karena begitu dia pensiun seperti terputus dengan dunia yang sebelumnya ada di sekitar mereka gitu. Nah, padahal itu sangat merusak otak mereka gitu. Ada 3.800 orang yang diteliti, orang dewasa dan lebih dari 40 tahun gitu. Jadi ini penelitian ini saya kasih link di bawah, itu penting juga untuk dibaca gitu atau diamati gitu ya. Tapi sebenarnya rekomendasinya sama seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal itu, yang ini ya.
ini benefit tali silaturahmi yang baik gitu. Itu semua ada di sini, sama dengan yang diberikan oleh American Association of Retired Person ini, survei ini. Jadi bagus untuk dibaca. Nah, ini 15 rekomendasi dari Global Council of Brain Health tadi ya, for Brain Health itu ya tadi ya. Dalam bahasa Inggris masih saya belum terjemahkan gitu ya. Tapi ini juga lagi-lagi semua isinya hampir sama dengan yang ini benefit tali silaturahmi yang baik. Ini udah saya buat summary dari berbagai riset gitu bahwa untuk punya tali silaturahmi itu membangunnya bagaimana atau indikatornya apa aja dari sini. Jadi ini yang 15 rekomendasi dari Global Council of Brain Health ini saya lewatkan saja. Nanti kalau mau dibaca silakan dibaca dari presentasi saya yang akan diletakkan di chat room. Lalu ada ini yang menarik referensi lain adalah World Happiness Report. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah dengar kata ini atau report ini gitu yang diterbitkan oleh PBB setiap tahun sejak tahun 2012. Itu isinya adalah list atau daftar semua negara di dunia, sekitar 150 negara kalau nggak salah ya, yang jadi nggak ada negara juga yang nggak dimasukkan di dalam daftar happiness mereka gitu. Nah ini mereka mengukur happiness berdasarkan 6 indikator. World Happiness Report ini sebenarnya report tambahan. Dulu ada Happiness Index atau World Happiness Index kalau nggak salah namanya ya. Itu mengukur kemajuan sebuah negara. Dulu kita pakai itu, tapi sekarang juga mengukur kemajuan negara juga pakai World Happiness Report ini. Nah, mereka indikator kalau yang Human Development Index maksud saya ya, sebelumnya itu mereka punya indikator hanya 3 kalau nggak salah. Kalau ini World Happiness Report ada 6. Seperti saya sebutkan di sini GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, the absence of corruption. Nomor 2 ada itu social support. Nomor 1-nya tentu GDP per kapita, karena kalau negara kita makmur, tentu kita bisa banyak menyediakan support buat bukan support ya, tunjangan-tunjangan macam-macam buat buat warganya seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis dan lain-lain. Nah, tapi di sini nomor 2 disebutkan social support, ukuran bahwa suatu warga di sebuah negeri itu memiliki kebahagiaan. Social support ini kata lain dari relationship atau social connection, social engagement dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah relationship. Apakah relationship-nya bagus antar warga? Misalnya pertanyaannya gini, kalau Anda kehilangan dompet gitu ya, apakah Anda yakin dompet itu akan kembali? Gitu. Pertanyaan misalnya pertanyaan sesederhana itu dalam survei di World Happiness Report ini. Jawabannya harus ya, saya yakin akan kembali, karena dia biasanya jatuh di dekat sekitar rumah, jatuh di tempat berkegiatan, misalnya kerja atau tempat kita berusaha gitu ya. Nah itu akan dikembalikan oleh orang-orang yang mengenal kita atau orang-orang yang bisa mendeteksi di mana tempat kita melakukan kegiatan. Ya di negara-negara seperti di Eropa itu mereka social support yang ini bagus sekali gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, referensi yang lain adalah Loretta Browning dalam bukunya Happy Brain. Sebenarnya Habits of Happy Brain, saya singkat jadi Happy Brain. Itu ada dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Yang awalnya adalah hormon untuk menguatkan kemampuan survival dari sebuah spesies. Nanti akan saya buat penjelasan lebih jauh di slide-slide berikutnya. Ini penting banget gitu. Kenapa saya sebutkan selain World Happiness Report dan Loretta Browning bukunya, karena ini akan menjelaskan bagaimana relationship atau tali silaturahmi itu menghasilkan perubahan positif di otak dan kemudian akhirnya menghasilkan kesehatan dan lain-lain, juga seperti kecerdasan dan lain-lain. Nah ini dia positive hormones yang berkaitan dengan relationship dari Loretta Browning. Jadi ada 4 positive hormones sebenarnya ya. Ini penjelasannya
dibuat oleh Loretta Browning. Saya mengikuti Loretta Browning, jadi nggak pakai definisi yang lain supaya lebih memudahkan. Ada istilahnya seperti dopamin itu adalah hormon apa, Desni disebut hormon feel good, misalnya dibilang gitu. Tapi penjelasannya gini, ini untuk mendorong kita mencapai goal. Makanan misalnya ya, kalau kita melihat sesuatu misalnya rambutan di sebuah pohon yang jauh, kita melihat itu kayak pohon rambutan. Kalau pohon rambutan kan ada buahnya, kita bisa makan gitu. Nah itu perlu semangat untuk kita pergi ke pohon yang jauh itu gitu. Nah, pada saat kita berpikir itu pohon rambutan, keluar hormon dopamin untuk membuat kita bersemangat untuk pergi ke sana. Terus kita dekatin, begitu dekat, ternyata betul pohon rambutan dan ada rambutannya pula gitu kan. Kita bergegas untuk naik pohon itu juga karena dopaminnya keluar lagi. Kemarin kita juga ngomong kan soal olahraga dan dopamin juga memang untuk membuat kita bersemangat dalam berolahraga, terutama kalau kita mau memiliki goal. Misalnya kita mau jalan pakai sepeda sampai di sana, itu juga sebuah goal yang kita tentukan yang membuat dopamin keluar sehingga kita menjadi punya semangat. Nah, pada saat kita berlari misalnya ke pohon rambutan itu, kita terluka nggak sengaja gitu karena tergores misalnya semak-semak, itu sakit. Nah, pada saat itu endorfin juga keluar. Itu kemarin juga saya jelaskan dalam olahraga. Kalau saat kita sakit itu ketika endorfin keluar, dia menjadi nggak sakit lagi. Karena nggak dirasakan. Endorfin kan semacam morfin alami dari tubuh kita sendiri. Nah, tadi kembali lagi sebelumnya ke pohon rambutan itu. Begitu kita sampai di sana, di pohon rambutan dan kita makan, dopamin berhenti keluar. Dia nggak keluar lagi, dia stop gitu karena sudah selesai tugasnya. Tapi dopamin dan terutama dopamin ini, dia meninggalkan bekas di otak kita. Bekasnya adalah yang kemarin saya sebutkan, dua bagian penting di otak yang kemudian berubah menjadi positif, yaitu prefrontal cortex dan hippocampus yang tugasnya adalah memproses, menyimpan dan mengeluarkan memori. Dan kemudian prefrontal cortex adalah bagian executive function yang berhubungan dengan banyak bagian di otak termasuk juga hippocampus, sehingga prefrontal cortex yang punya fungsi executive function itu menjadi lebih baik kerjanya. Karena gara-gara ini aja dopamin ini. Jadi di relationship sini keluar semua dopamin, endorfin, juga ada lagi oksitosin gitu. Yaitu kita akan merasa aman atau nyaman saat berada di dalam kelompok kita sendiri. Namun saat sendirian kita nggak akan mudah dimangsa oleh predator gitu, atau kita menjadi cemas gitu kalau sendirian nggak ada bantuan, nggak ada apa gitu. Atau kalau kita sendiri tentu kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Ya tentu oksitosin yang tadinya keluar ketika kita bersama-sama dengan kelompok kita gitu ya, itu berhenti keluar. Ketika berhenti keluar, kemudian kortisol menjadi lebih tinggi. Nah, itu membuat kita muncul rasa cemas. Begitu kita kembali ke kelompok kita atau dekat dengan orang yang kita sayangi atau bagian dari keluarga kita, kemudian oksitosin akan keluar lagi sehingga kita menjadi lebih nyaman. Oksitosin ini juga punya pengaruh berapa lama di jam di tubuh dan juga punya pengaruh positif juga di otak. Ini ada lagi serotonin gitu saat kita nah ini kalau di dalam kelompok, satu kelompok gitu ya, kita tentu pengen merasa dominan gitu. Ini atau lebih tinggi dari anggota kelompok lain, maka kita ada hormon serotonin yang muncul pada saat kita berhasil mendapatkan posisi yang dominan itu atau yang lebih tinggi dari anggota yang lain. Nah, itu dulunya adalah waktu kalau biasanya kan di dunia hewan gitu ya, mereka itu yang kemudian boleh berketurunan, boleh mengawini betina-betina gitu, sementara yang lain nggak boleh punya kesempatan untuk berketurunan karena mereka lemah. Ini artinya adalah survival of the fittest ya gitu ya, itu berhubungan dengan gitu. Jadi memang di poin di bawahnya adalah positive hormones adalah sebuah reward dalam bentuk perasaan nyaman dengan tujuan agar kita mengulangi satu aktivitas lagi dan lagi gitu.
Sementara itu juga menghasilkan perubahan positif di otak. Nah, ini perubahan positif hormon ini mendorong kemampuan satu spesies untuk bertahan hidup. Jadi relationship ini berkaitan dengan hormon-hormon ini semua gitu. Hormon positif ini. Kemudian saya tutup seperti biasa ya. Banyak sekali yang kita harus pelajari dan kita kerjakan untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Ada beberapa poin di sini dan sudah saya sebutkan di diskusi-diskusi sebelumnya. Saya kira nggak usah diulang. Kemudian ditutup bahwa membangun relationship adalah aktivitas yang penting karena menyumbang pengaruh positif pada fungsi otak dan kesehatan secara umum. Saya kembalikan ke Desni untuk masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Desni. Ya. Sebentar ya. Terima kasih Jojo. Kita tahu sekarang bahwa betapa pentingnya untuk memiliki social support dan social interaction yang baik, baik dari keluarga, teman, komunitas, dan orang-orang yang memiliki social support dan social interaction yang baik dengan lingkungan itu ternyata lebih bahagia, memiliki lebih sedikit masalah kesehatan dan kemungkinan untuk hidupnya di posisi nomor berapa Indonesia di World Happiness Report, terutama di indikator nomor 2, Jo. Mesti cari tahu kali ya. Indonesia kan tali silaturahminya kan termasuk baik gitu ya. Tercermin tidak di World Happiness Index itu. Kita kebetulan ada video pendek mengenai Harvard Study of Adult Development. Mau ditunjukkan dulu atau gimana? Sebentar aja. Boleh. Boleh ya, aku buka dulu. Sebentar. Ini kok nggak mau ya. Udah kelihatan belum? Oh, belum ya. All the way. Aku ulang. What if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard Study of Adult Development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when about a decade ago, we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, you know, it's about time. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated
on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And the third big lesson that we learned about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective, that the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. The good life is built with good relationships. Thank you. Oke, udah ya. Saya mohon maaf, saya matikan video karena internet connection saya kurang baik. Daripada terputus, saya matikan sebentar videonya, nggak apa-apa ya. Ini sebelum kita, sudah ada pertanyaan Jo dari Bu Diana. Relationship di kompleks yang rumahnya berpagar dan bertembok tinggi, yang dibangun sebagai pelindung dari kejahatan atau gangguan dari pihak lain, menurut saya merupakan salah satu dan tahap awal penghalang relationships antar keluarga. Berbeda dengan masyarakat Blue Zone, sikap saling curiga, mementingkan diri dibanding kepedulian kepada orang lain membuat masyarakat urban perkotaan kurang bahagia. Bagaimana menciptakan relationship di lingkungan masyarakat seperti itu? Kedua, apa fungsi serotonin dan oksitosin pada relationships yang baik? Mau dijawab langsung, Jo? Baik, saya kira jawab langsung ya. Pertanyaannya kalau di kompleks yang ada pagar-pagar seperti itu, ini berkaitan dengan beberapa riset yang lanjutan dari setelah Blue Zones itu dibuat. Blue Zones sebenarnya dipopulerkan oleh Dan Bruytner, namanya Dan Bruytner, itu dia dari National Geographic. Sebelumnya penelitian itu sudah ada dan nama Blue Zone juga didapat dari peneliti sebelumnya gitu. Tapi kemudian dipopulerkan oleh National Geographic sehingga kemudian orang-orang tertarik untuk membuat penelitian lanjutan dalam bentuk Blue Zone Project namanya. Jadi dibuat di satu wilayah yang kecil, yang misalnya perumahan yang terdiri dari beberapa rumah gitu ya, tapi mungkin puluhan rumah, bukan 10 atau belasan. Mereka bikin diterapkan apa yang biasa dilakukan oleh warga yang hidup di daerah di Blue Zone situ gitu. Dan hasilnya masih belum keluar ya, karena dia perlu waktu bertahun-tahun untuk melihat hasilnya. Jadi pertanyaan Mbak Budiana, bisa nggak diterapkan seperti itu? Untuk sementara saya kira ya paling nggak, yang paling mudah adalah di kompleks seperti itu punya community center, bukan tempat berkumpul ya. Saya tahu biasanya disebut apa ya, rumah atau apalah, rumah yang dipakai untuk kumpul-kumpul di sana gitu.
Tapi sekarang nggak bisa karena ada pandemi. Jadi pandemi ini memang mengganggu sekali orang untuk mendapatkan positivity atau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan aktivitas yang bisa membuat fungsi otaknya jadi maksimal gitu. Tapi mulai di masa pandemi dengan seperti Pak Samun lakukan berjalan kaki di dalam perumahan gitu. Kalau perumahannya cukup lumayan gitu ya, bolak-balik aja nggak apa-apa kan, bolak-balik dan nanti ketemu. Misalnya kita lihat mereka lagi di halaman gitu, kita sapa, selamat pagi gitu, kelihatan apa gitu kita sebutkan untuk menyapa dengan baik. Saya kira itu juga udah cukup bagus gitu untuk memulai menciptakan blue zones di wilayah kita gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa fungsi serotonin dan fungsi oksitosin pada relationship yang bagus? Tadi saya menyebutkan oksitosin dulu ya. Oksitosin itu dulu muncul karena kalau kita berada dengan orang-orang yang kita cintai atau yang kita yakini dia aman buat kita gitu ya. Dia akan berhenti keluar oksitosinnya kalau kita menjauh dari mereka gitu, atau kita nggak melihat mereka gitu ya. Atau kalau sekarang tentu kompleks, walaupun kita berjauhan tentu kita bisa merasa dekat gitu, karena sekarang kita hidup di zaman digital. Tapi fungsi oksitosin itu seperti itu. Begitu kalau bayi ya disentuh, begitu disentuh sebenarnya dia keluar oksitosin, dia menjadi lebih tenang gitu, bayi oleh ibunya atau siapapun gitu dalam keluarga gitu. Bahkan mendengar langkah kaki ibunya pada saat dia masih bayi gitu ya, itu bisa keluar oksitosin. Sedangkan serotonin itu hormon yang keluar ketika kita berhasil menjadi dominan atau menjadi di atas anggota kelompok yang lain gitu. Jadi dia reward agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih sehat misalnya gitu ya. Itu saya tadi bilang itu adalah berkaitan dengan survival dari sebuah spesies gitu. Jadi yang lemah akan kemudian nggak punya, ini dalam dunia binatang ya, yang lemah akan nggak punya kesempatan untuk bereproduksi, tapi yang kuat, yang rajanya, dia akan menghasilkan keturunan yang banyak, tentu yang kuat-kuat. Jadi ini berkaitan serotonin dan oksitosin berkaitan dengan relationship seperti itu. Bu Diana, masih kurang penjelasan saya barangkali mengenai itu ya. Nanti silakan ditanya lagi. Kembali ke Desni. Kebetulan Desni sedang harus ke toilet mendadak gitu ya. Saya ambil alih. Pak Samun ada pertanyaan atau selamat datang Budi Munawar-Rahman, Pak Praidi. Pak Samun ada komentar atau ada pertanyaan? Mikrofon Pak Samun. Ya. Terima kasih. Saya itu ada pertanyaan mengenai Pak Samun diulang lagi, agak suaranya putus-putus. Atau saya ya, barangkali ya. Saya nggak mendengarnya putus-putus, jadi nggak jelas. Mungkin saya sedang beberapa Coba saya matiin ya, ininya headset saya barangkali dari headset. Sebentar Pak Samun. Ya silakan lagi Pak Samun. Iya. Apa yang lain mendengar Pak Samun jelas? Saya nggak jelas. Nggak jelas. Ya makanya. Suara itu saya yang nggak bagus. Maaf nih Pak Samun nih, beneran saya putus-putus suaranya. Ya nggak apa-apa. Oh ini juga dari Budiana juga bilang Pak Samun nggak putus-putus ya. Jadi memang dari Pak Samun.
Ditulis saja barangkali sementara sekarang ini dulu. Nanti sudah baik bisa pakai suara. Ya. Diketik ya Pak Samun barangkali. Oh iya iya iya. Oke. Silakan ditanya lewat chatroom Pak Samun. Atau sementara Pak Samun mengetik, Bu Tri barangkali mau bertanya atau merespons. Silakan Bu Tri. Saya mau merespon yang dari Ibu Diana tadi ya. Saya pikir memang di saat seperti sekarang ini, kalau masyarakat urban, kemudian masyarakat di perkotaan, akan lebih sering menjalin relationship itu bukan dengan orang-orang di lingkungannya, tapi dengan orang-orang di komunitasnya. Jadi bukan di sekitar dia, di kampung begitu, mungkin malah satu dengan yang lain tidak saling kenal, tapi sangat dekat dengan misalnya teman kerja atau teman nge-game atau teman olahraga, misalnya di klub olahraganya. Dan ya yang saya pikir memang akan lebih banyak mereka tetap berrelasi dengan orang-orang di sekitarnya daripada dengan maksud saya dengan berrelasi dengan orang di komunitasnya daripada di lingkungan sosialnya. Saya begitu, memang itu saya rasa hal yang biasa. Sekalipun kalau bagi orang Jawa itu bukan ini ya, bukan pilih sebetulnya dan memagari mbok, karena kalau orang Jawa pager kuat daripada pager mbok, artinya sang berbagi itu akan diaman dari tanggungan mbok. Mungkin Pak Sul, terima kasih. Ya Bu Tri, kalau dari yang Blue Zone tadi atau yang dari Harvard Study of Adult Development itu ya, mereka memang terhubung dengan banyak orang di rumahnya. Misalnya kalau misalnya yang Jepang ya, di Jepang di Okinawa itu ya, disebutkan rumahnya itu dimasuki oleh orang dari tetangganya itu sering sekali gitu. Jadi dia terus terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Tadi Bu Tri bilang kalau kita sebenarnya lebih dekat pada orang di tempat kerja gitu. Nah pada saat dia pensiun kemudian putus itu, dia nggak punya lagi hubungan dengan orang lain yang dekat gitu ya. Karena yang dekat biasanya tadi di tempat kerja, bukan di rumah, atau di tetangga atau di saudara gitu. Yang kalau di penelitian di Blue Zones itu mereka bekerja tapi juga punya hubungan yang baik di sekitar rumahnya dengan saudaranya. Jepang bahkan yang di Okinawa itu disebutkan bahwa mereka hidup dengan orang-orang dari saudara-saudara di dalam satu rumah gitu, dan di sana juga di Costa Rica juga begitu gitu kasusnya. Jadi memang itu sebuah tradisi dari wilayah itu gitu, yang nggak bakal gampang juga untuk merubahnya, untuk bisa punya suasana seperti di Blue Zones itu. Terus kemudian Pak Sampun tadi karena putus-putus bertanya lewat chatroom. Tolong jelaskan pendapat untuk apa umur panjang kalau menjadi beban orang lain. Ya, ada dua ya. Ya ini dia sebenarnya gambaran umum kebanyakan orang itu kan yang bukan yang di Blue Zone ya, yang 5 wilayah di dunia itu ya. Ketika dia tua, dia menjadi sakit. Dan ketika sakit dia jadi bergantung pada orang lain. Dan saya nggak sebut beban, dia jadi bergantung pada orang lain. Nah itu gambaran umum kebanyakan orang sebenarnya, karena proses menua itu membuat kita jadi kurang berfungsi.
tubuh ya, juga otaknya juga kehilangan fungsi yang utama gitu, seperti mengingat, fungsi kognitif gitu, sehingga kemudian jadi nggak produktif lagi. Dia tentu bergantung pada orang lain. Jadi beban buat orang lain di masa tua itu ya seperti itu gitu. Tapi itu ternyata nggak terjadi pada centenarians yang ada di 5 wilayah blue zones itu gitu. Dan bagus sekali kalau kita mau mempelajari kebiasaan apa yang mereka lakukan atau lingkungan apa yang diperlukan supaya kemudian kita bisa berumur panjang, tapi nggak sakit-sakitan, bahkan fungsi otaknya tetap baik gitu. Nggak ada kasus-kasus demensia atau kasus Alzheimer itu yang sangat mengganggu sekali. Ada lagi nggak yang bertanya lagi di chat room? Ini ada. Nggak ada lagi. Saya udah Bu Desni udah kembali lagi. Ada Budi Munarahman. Desni. Ya, selamat sore Jojo. Selamat sore Budi. Apa Mbak kabar? Desni. Baik, Budi, maaf saya nggak bisa buka videonya. Nggak apa-apa. Agak rusak kelihatannya. Nggak apa-apa. Saya mau tanya sedikit kalau boleh. Ya. Ya, tadi melanjutkan Ibu Tri. Jadi memang sekarang kan terjadi perubahan dalam relationship kita ya dengan orang di luar keluarga ya. Jadi misalnya kalau terutama ini di perkotaan ya, kita sekarang tadi Ibu Tri sudah mengatakan kita sudah lagi tidak punya hubungan tradisional dengan tetangga-tetangga. Hubungan kita lebih pada komunitas-komunitas hobi macam-macam dan seterusnya. Nah, tapi di masa modern ini juga ada satu cara di mana kita berrelationship yang sifatnya digital ya. Digital. Jadi seperti kita sekarang begini, kita kenalnya lewat Zoom gitu ya, dan bisa akrab juga sebenarnya kalau melihat bagaimana kita berinteraksi dalam masa pandemi ini, kita bisa akrab dengan seseorang yang nggak pernah kita ketemu, tapi ketemunya secara digital begini. Nah, saya nggak tahu itu risetnya sudah ada apa enggak ya. Tapi apakah relationship yang seperti ini akan mengurangi kualitas ya? Atau mungkin pertanyaannya begini, apakah kita bisa mendapatkan kualitas yang cukup baik ya dengan relationship yang kita kembangkan dengan cara virtual? Bukan dengan cara yang menyentuh fisik atau kita bisa melihat secara fisik dan seterusnya. Itu aja, Jo. Oke, Budi, makasih. Suara saya kedengaran jelas ya? Ya, dengar. Baik. Ya, pertanyaannya bagus banget itu. Tadi juga ditanyain oleh Bu Tri sebenarnya, cuma saya lupa menjawabnya gitu ya. Kita kan hidup di zaman digital, tentu bentuk relationships-nya berubah gitu ya. Pasti makin jarang kita bertemu secara fisik. Kemudian apakah itu menurunkan kualitas dari relationship-nya atau menurunkan pengaruh baiknya di otak gitu? Pertanyaannya mungkin begitu ya. Iya, iya. Ya, saya kembali lagi ke penelitiannya Loretta Browning itu yang bagus banget gitu tentang positif hormon, ada dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin gitu. Nah, apa namanya? Saya ke oksitosin aja dulu. Oksitosin itu sering disebut sebagai hormon cinta, yang kalau dia akan keluar gitu pada saat kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai gitu, atau orang-orang yang kita tahu, kita kenal, dia akan memberikan rasa aman, bukan bahaya gitu ya. Kalau kita nggak kenal, itu oksitosin nggak keluar gitu. Jadi kita bisa cemas gitu. Nah, oksitosin ini keluar pada saat kita ketemu, tapi pada saat berinteraksi dengan menggunakan dunia digital, apakah itu keluar juga? Saya kira keluar juga. Saya belum baca penelitiannya, Bud ya. Harus dibaca penelitian, tapi saya beranggapan dia keluar juga karena orang itu bisa kita kenal kan melalui dunia digital gitu. Dia apakah orang yang bisa memberi pengaruh baik, maksudnya bisa membuat kita aman gitu. Kita sekarang apa namanya itu sesuatu yang abstrak ya, tapi bisa menghasilkan
keluarnya oksitosin juga gitu. Nah, terus juga hormon-hormon yang lain seperti dopamin juga menurut saya bisa keluar juga meskipun kita berinteraksi melalui dunia digital. Dopamin kan tadi Budi belum masuk, barangkali saya menjelaskan adalah hormon yang keluar kalau kita sudah berhasil mencapai goal. Di masa dahulu itu disebut makanan gitu ya. Jadi kalau kita lihat makanan, tadi saya bilang dopamin itu keluar kalau kita melihat makanan gitu atau goal yang untuk membuat kita bersemangat mengejar makanan itu atau menuju makanan itu gitu. Nah, kita di dunia digital kan juga melakukan kerja gitu yang untuk menghasilkan uang, itu adalah bentuk lain dari makanan gitu. Jadi itu juga tetap bisa keluar gitu saat kita membangun relationship dengan orang-orang melalui dunia digital. Jadi pertanyaan Budi, apakah itu bisa berpengaruh positif juga meskipun melalui dunia digital? Jadi saya jawabannya tentu iya. Demikian Budi, ada tambahan? Makasih Jo. Desi sudah ya? Sudah. Desi sudah kembali, silakan Des. Mohon maaf atas interupsinya tadi sedikit. Ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Pak Syamun sudah kembali, koneksinya, internetnya bagus. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Sudah. Oh, sudah. Tadi sudah di chat ya. Ada yang baru masuk, Pak Prayudi ini. Selamat sore Pak Prayudi. Apa ada komentar atau pertanyaan? Ya, silakan. Oke. Menyambung pertanyaan Pak Prayudi mau bicara? Aku lihat di layar aku. Oh, Pak Prayudi nggak ada suaranya. Oh, Pak, mohon maaf. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Oh, unmute dulu. Nah. Ya, oke. Belum, Pak, mohon maaf. Diketik aja di kolom chat bisa, Pak. Nanti kami jawab. Iya, Pak Syamun tadi udah aku tanya. Sudah. Sudah, Pak Syamun udah jawab. Putri, screen aku nggak kelihatan. Enggak. Putri, ada yang mau disampaikan, Putri? Ya, makasih tadi sudah ini, hanya satu mungkin ya yang mau saya katakan. Saya kemarin juga persiapan nih menghadapi pensiun, dan meskipun lingkungan saya sangat dekat dengan orang-orang di sekitar saya, dan saya hubungan yang sangat baik dengan keluarga besar saya. Yang saya tanyakan, mau tidak mau kan akan terputus dengan teman kerja yang setiap hari sudah berkumpul, sudah saling berbagi dan sebagainya. Nah, ini saya mau menanyakan, kira ada tidak tips khusus itu misalnya kalau saya hadapi pensiun, saya akan harus terus membangun relasi dengan teman-teman semacam apa, atau saya harus menyiapkan seperti apa supaya ini tidak mengurangi dalam dapat kebahagiaan saya bersama dengan teman-teman itu sih. Mungkin Pak Mbak Bu Deni, terima kasih. Ya. Terima kasih Putri. Saya kira tips yang paling paling saya anjurkan, saya peroleh dari dari apa yang sudah ditemukan dari penelitian The Blue Zones itu ya. Mereka sebagaimana juga kemarin saya sebutkan dalam diskusi mengenai olahraga. Di olahraga itu membuat kita menjadi bisa mempraktekkan beberapa aspek lain gitu dari apa yang ditemukan, apa yang disarankan oleh riset science gitu.
Jadi sarannya adalah seperti dari tadi dari ini ya, dari Blue Zones adalah bergerak lebih banyak bergerak di luar rumah. Dengan bergerak di luar rumah atau kata lainnya dengan berolahraga ringan-ringan aja seperti kemarin kita sudah sampaikan gitu ya, bahwa berjalan kaki 1 jam, setengah jam itu sudah bagus gitu. Dan ketika berjalan kaki atau berolahraga itu kita bertemu dengan banyak orang, tetangga, dengan orang-orang yang lebih jauh lagi dari situ. Ya, itu membuat kita bisa berinteraksi dengan mereka atau membangun hubungan. Mungkin awalnya dengan menyapa, terus lama-lama dengan bertanya, lama-lama bertukar makanan atau apapun gitu ya, memperhatikan bukan kesejahteraan, mungkin kondisi kesehatan mereka segala macam yang kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang pantas dilakukan. Yang pertama itu. Kemudian yang lain barangkali ya ini yang yang lebih sulit ya, karena kita kan punya keluarga adik kakak gitu atau bapak ibu itu lebih sering dikunjungi. Makanya saya menggunakan kata tali silaturahmi juga dalam diskusi ini, karena yang setahu saya tali silaturahmi itu adalah hubungan apa ya, Budi yang bisa menjelaskan ini nanti, hubungan antar manusia gitu. Jadi itu ditambah frekuensinya, bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah dekat dengan kita ya, tentu itu adik kakak, orang tua atau anak atau siapa lagi, saudara begitu ya. Itu akan membuat kita jadi lebih sehat, terutama yang di otak tadi ya, karena nanti endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin keluar. Itu akan punya pengaruh pada otak. Itu Bu Tri ya. Bu Desni silakan. Ada pertanyaan dari Bu Diana. Cinta dan kerinduan kepada Tuhan sepertinya dialami oleh para sufi. Apakah juga punya pengaruh pada hormon kebahagiaan atau punya pengaruh positif terhadap otak menurut neuroscience? Pertanyaan menarik. Meskipun ini mungkin nggak ada hubungannya dengan relationship, karena relationship itu antar manusia. Kalau ini kepada Tuhan ya, hubungannya kepada Tuhan. Dia masuknya di meditasi, diskusi meditasi sebenarnya, kecintaan sufi pada Tuhan itu. Karena di meditasi kan kemarin sebagaimana kita diskusikan, adalah sebuah aktivitas yang membuat kita fokus pada satu hal saja gitu. Nah, pada saat kita berdoa atau berdoa gitu, kita fokuskan pada Tuhan gitu, kecuali berdoanya punya aktivitas meminta-minta gitu, minta ini minta itu pada Tuhan gitu ya, itu menjadi ada aktivitas berpikir. Sementara meditasi adalah bukan yang nggak berpikir gitu, tapi kalau ada pikiran yang muncul lewat gitu, kita hanya perhatikan saja. Nah, aktivitas sufi ini saya kira sufinya sedang sangat fokus sekali pada Tuhan gitu, sampai dia bisa menghasilkan, beberapa sufi itu menghasilkan karya-karya besar ya, seperti siapa? Desni. Kemarin saya bikin ininya sampai lupa, kalau lagi ngomong begini suka lupa. Budi juga nanti ini sama-sama waktu itu kita diskusi. Siapa Bud? Siapa? Yang mana? Sufi yang terkenal banyak banget ya, yang paling terkenal Rumi. Misalnya Rumi, dia menghasilkan karya-karya besar itu karena saya kira karena aktivitas meditasi yang dia lakukan, sehingga prefrontal cortex kan executive function di sana ada itu gitu. Dan kemudian salah satu executive function juga dia melakukan imajinasi, beraktivitas imajinasi, dan itu bisa menghasilkan karya-karya besar, baik sastra, puisi, atau penciptaan teknologi atau ilmu pengetahuan di sana, karena prefrontal cortex-nya menebal karena sering meditasi. Nah, sufi itu menurut saya orang yang melakukan meditasi sangat dalam sekali, sehingga dia bisa, dulu belum ada neuroscience sehingga nggak diperiksa apakah prefrontal cortex-nya menebal. Tapi kalau diperiksa mungkin dia terlihat menebal sehingga bisa menghasilkan karya-karya besar seperti Rumi. Demikian Bu Diana ya. Desni. Iya, apakah ada pertanyaan lebih lanjut Bapak dan Ibu?
Kalau enggak, aku yang mau tanya, Jo. Oh, Silakan. Mas Budi mau tanya, Mas Budi? Enggak, komentar sedikit itu tadi. Boleh, Oh boleh. iya, silakan. Jadi menarik ya memang Rumi itu menghasilkan karya-karya dan syair-syair yang terkenal itu karena cinta dan kerinduan pada gurunya manusia ya. Oh, salah saya. Syams Tabris yang tiba-tiba hilang, meninggal, nggak tahu meninggal atau dibunuh karena kecemburuan murid-muridnya, dan karena hilang tiba-tiba dia merasakan kerinduan yang terus-menerus, dan itu menghasilkan dia bisa menciptakan syair-syairnya. Di uraiannya tentang kebahagiaan dia mengatakan bahwa cinta itu sebenarnya adalah sumber dari kebahagiaan, dan cinta itu harus ditransendensikan. Jadi dinaikkan dari levelnya yang fisik kepada level yang lebih transenden. Nah, bahkan cinta kepada manusia pun harus dinaikkan dari level fisik kepada level spiritual, tentu yang tertinggi pada cinta pada Tuhan ya. Jadi kayaknya menarik ini riset neuroscience ini, bagaimana cinta kita kepada seseorang atau relationship itu harus naik levelnya dari yang hanya fisik kepada yang lebih psikologis, kepada yang lebih spiritual. Dan lebih spiritual itu berarti tingkat tertingginya itu bukan pada attachment. Kayaknya begitu. Ini biasanya kalau di spiritual kan dikatakan begitu, karena attachment itu sebenarnya levelnya fisik, dan attachment itu harus dilampaui menjadi detachment atau non attachment. Dalam cinta yang non attachment atau detachment itulah kebahagiaan itu akan dicapai lebih tinggi, yang kalau dikaitkan dengan neuroscience barangkali hormon kebahagiaannya itu akan lebih banyak mungkin ya, saya kurang tahu. Ya. Itu aja ya. Makasih Budi, dikoreksi ternyata Rumi kecintaannya kepada gurunya yang begitu dalam, sehingga kemudian menghasilkan, kalau menurut penjelasan neuroscience ya, keluar tuh beberapa hormon pentingnya gitu, hormon positifnya, yang terus kemudian menurut neuroscience juga adalah dia mempengaruhi prefrontal cortexnya, yang tadi saya sudah sebutkan, dia bisa menghasilkan imajinasi atau karya-karya besar atau proses kognitif yang lain gitu ya. Dan pada kasus Rumi ternyata relationship yang mendalam pada gurunya itu keluar dalam bentuk karya-karya puisi yang sampai sekarang ya, sampai sekarang abadi. Itu menarik sekali. Terima kasih Budi, dikoreksi tentang relationship Rumi adalah dengan gurunya, bukan dengan Tuhan. Ada lagi, Desni? Iya, ini dari Bu Tri bilang, terima kasih Pak Budi. Iya, saya juga pernah dengar kalau Rumi sangat dekat dengan gurunya, dan syair-syairnya muncul salah satunya karena rasa cinta dan rindu kepada gurunya. Oke, Bu Tri, terima kasih. Jo, aku mau tanya, relationship dalam penelitiannya Harvard yang Adult Study of Development ini apakah sama dengan relationships yang juga disebutkan diteliti oleh Martin Seligman di PERMA? Kan ada di PERMA itu kan ada relationships juga ya. Itu sama atau gimana ya? Iya, menarik. Suaranya. Iya. Martin, ada orang tadi yang disebut oleh Desni tentang Martin Seligman. Dia salah satu pionir, bukan salah satu, dia pionir positive psychology yang di tiga dekade terakhir. Positive psychology memang sudah ada sebelumnya, tapi di masa Martin Seligman itu teknologi udah begitu banyak untuk meneliti otak sehingga dia disebut sebagai pionirnya. Dia punya formula yang disebut PERMA, terdiri dari 5 huruf. 1 P itu
personal relation, P itu positive relationships ya, pakai P dia. Tapi maksudnya adalah, positivity, yang pertama positivity, kemudian yang kedua engagement, kemudian R-nya relationships gitu, terus kemudian M-nya meaning of life, kemudian A-nya accomplishment. Nah di R itu dia sebutin, ini semua 5 ini adalah kita miliki gitu ya, akan memberikan happiness menurut Martin Seligman. Dan di salah satunya adalah relationship itu gitu. Relationship-nya yang dimaksud Martin Seligman sama dengan yang disebutkan oleh penelitian Harvard itu. Jadi kita harus mampu punya cara untuk membangun relationship dengan terutama pasangan yang tentu itu yang paling dekat ya, pasangan itu berarti suami istri atau semua yang apa namanya di dalam hukum ya, pasangan yang nggak dalam hukum atau itu nggak pernah disebut gitu, itu menghasilkan happiness atau menghasilkan perubahan positif di otak gitu. Terus kemudian yang lain-lain dengan anak-anak, dengan bapak ibu gitu, dengan adik kakak, dengan saudara atau dengan masyarakat gitu, itu yang disebutkan oleh Martin Seligman. Jadi sama dengan yang disebutkan oleh Harvard Study of Adult Development itu, Desni. Iya. Terima kasih Jo. Ada lagi yang mau menanggapi atau menanyakan, mengajukan pertanyaan? Putri enggak ada. Ini sebenarnya ada pertanyaan titipan nih Jo dari teman-teman aku. Jadi dalam masa pandemi ini kan semuanya sebagian besar digital. Lalu WhatsApp grup yang ada kan macam-macam. Ada keluarga, ada kantor, ada kelompok hobi, ada kelompok profesi. Dan kebanyakan mengeluhkan bahwa kok WhatsApp keluarga makin sepi. Saya punya banyak juga, ada beberapa WhatsApp keluarga itu lebih sepi dari komunikasi di WhatsApp kelompok hobi, WhatsApp kelompok profesi, yang kayaknya lebih banyak untuk bisa ada lebih banyak obrolannya daripada keluarga. Keluarga tuh lebih banyak one sided, share, tapi tidak ada komunikasinya. Gitu. Nah, itu gimana menyikapinya dan gimana memperbaikinya ya? Karena kan keluarga itu penting. Tali silaturahmi dengan keluarga itu penting. Kita nggak tahu ini sampai kapan begini model komunikasinya. Gimana Jo? Bisa dibantu? Ya itu yang memang harus diperbaiki gitu ya di zaman digital ini, itu malahan kita nggak memanfaatkan dunia digital untuk memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara gitu ya, padahal tersedia medianya gitu. Tapi itu juga yang kedua barangkali gara-gara politik ya, kita sering diganggu oleh pandangan politik yang berbeda-beda. Misalnya ada pilpres, ada pilkada, kita terbelah tuh antara keluarga, adik kakak, saudara gitu, terbelah, yang satu milih sana, satu milih sini gitu. Terus kemudian kita sangat hati-hati gitu, sehingga kemudian malah kita nggak berinteraksi gitu karena khawatir saling menyinggung gitu. Nanti persaudaraan jadi rusak katanya kalau kita ini. Tapi itu malah semakin kita nggak berinteraksi dengan mereka. Jadi kita bisa bebas berinteraksi di tempat-tempat lain gitu, saling. Tapi yang dimaksud interaksi barangkali malah saling saling menyerang gitu ya, karena berdebat gitu di grup-grup WhatsApp yang lain. Kemarin kita udah diskusi ya mengenai itu di diskusi dengan topik apa itu kemarin, bersyukur dan media sosial gitu. Jadi untuk memperbaiki situasi itu ya, karena sayang sekali kita hidup di zaman digital dan ada situasi pandemi, kita nggak bisa berinteraksi secara fisik gitu, terus kemudian tapi kita nggak manfaatin media digital ini untuk membangun hubungan yang baik dengan saudara-saudara sendiri gitu. Nah di diskusi kemarin di yang bersyukur dan media sosial itu, kita harus memanfaatkan itu dengan cara
mengaplikasikan menulis jurnal positif ya, yang harusnya itu ditulis private, kita punya semacam diary, tapi kita aplikasikan di dunia digital. Misalnya di WhatsApp keluarga itu ya, kita nulis sesuatu yang positif tentang orang-orang di situ, di anggota di WhatsApp itu, grup itu gitu, atau tentang hal-hal lain yang positif gitu. Jadi kita tetap menulis, tetap aktif, tapi hanya dengan menulis yang positif. Jadi videonya ada ya, kalau nggak salah itu kan yang tentang media sosial itu rekamannya ya. Jadi itu bisa bersyukur dan media sosial. Diskusi itu nanti bisa dilihat, ditonton lagi. Jadi itu Desni pertanyaannya, kok sekarang di dunia digital, kita hidup di dunia digital, tapi malah nggak ada interaksi di media sosial seperti WhatsApp grup itu. Pak Samun barangkali mau ada komentar, silakan. Ya, saya sependapat dengan Pak Jojo itu, hubungan dengan keluarga itu harus dicari cara jalannya untuk supaya tetap merekat. Memang susah soalnya ada kakek, ada bapak, ada anak, ada cucu. Itu kan segmen-segmen yang berbeda, cara berpikir sudah itu segmen yang berbeda juga, input yang mereka dapat dari luar. Nah, itu bisa menyebabkan nggak nyambung kalau kita nggak hati-hati. Lantas nanti terus si ini ngomong di-delete aja, langsung nggak dibaca lagi. Itu kira-kira seperti itu. Tapi saya sependapat dengan Pak Jojo, harus dicari jalan untuk menyambung, tetap tersambung gitu. Itu harus dicari. Tapi mungkin itu harus pertama di antara keluarga itu bersepakat untuk apa yang bisa dimasukkan ke dalam grup itu, yang semua bisa ikut. Karena kalau soal mulai sudah partisan, ya sudah kacau. Itu aja Pak Jojo. Ya Pak Samun, kalau saya saranin gini ya buat semua Bapak Ibu di sini ya, itu mute Desni mikrofon. Saya sarankan buat semua Bapak Ibu di sini menerapkan apa yang kemarin kita diskusikan pada saat topiknya bersyukur dan media sosial. Kan bersyukur didefinisikan oleh sains itu adalah kemampuan kita karena berlatih ya untuk menyadari atau menemukan apapun yang positif pada diri kita, pada diri orang lain, atau pada hal-hal lain gitu ya. Terus kemudian itu kita tulis gitu di diary atau sains bilangnya positive journal gitu. Nah itu kan kalau kita udah sering melakukan itu, kita terbiasa gitu ya. Kita bisa melihat lebih mudah melihat apa yang positif pada orang lain. Nah itu diaplikasikan ke media sosial seperti WhatsApp grup keluarga gitu. Kita bilang di sana sama anggota grupnya gitu, saya ini sedang mempraktekkan jurnal positif, kita bilang gitu. Apa itu jurnal positif gini-begini. Jadi jangan heran kalau saya menulis hal-hal yang aneh, tapi positif kan yang penting gitu. Nah jadi saya sarankan kepada Bapak dan Ibu itu begitu. Gimana Pak Samun? Iya. Topiknya itu yang harus kita sosialisasikan supaya ada pengertian terutama dari mereka. Mudah-mudahan dari tulisan yang tidak baik itu ada juga bagusnya. Iya. Ya betul, boleh juga gitu. Apa namanya, setiap tulisan pedas seperti apa itu kita sampaikan ke mereka, tapi pasti di dalamnya ada sesuatu yang positif gitu. Jadi jangan buru-buru marah gitu, biasanya kan marah ya. Jadi rusak persaudaraan. Budi? Ya. belum. Oh belum, oke. Ada lagi. Pak Prayudi mungkin suaranya udah keluar nih. Pak Prayudi mungkin suaranya udah bisa keluar.
Silakan Pak. Mute lagi. Kembali lagi ke Desni dah. Ya, ini. Kayaknya unmute dia tuh. Oh, oke. Iya, mungkin internetnya atau HP-nya bermasalah. Mikrofonnya nggak keluar suara ini. Bu Diana, Putri Nggak ada ya? nggak ada ya, hilang. Putri udah pamit. Oh, Bu Diana bilang kalau di grup keluarga sih dengan banyaknya chat akibatnya jadi marah dan bermusuhan. Kenapa ya? Udah dijelaskan tadi ya sama Jojo ya. Nggak usah di ini lagi. Gimana Jo? Dipanjang. Ada lagi Bu Diana. Pak Prayudi ini udah mikrofonnya. Oh, udah. Tapi Pak Prayudi silahkan Pak. Belum sih. oke. Apalagi yang Kalau saya sih Pak Jojo ya, coba dengan keluarga itu biasanya saya posting itu untuk anak-anak yang masih baru mau belajar nyanyi gitu. Nah, saya posting lagu-lagu anak-anak itu. Jadi justru responnya itu rame. Semua itu apa namanya? Itu terima kasih, ini itu. Jadi komunikasinya baik gitu. Jadi saya posting lagu-lagu anak-anak. Kemudian kalau ada lomba, kelereng, segala macam itu, saya masukin aja. Dan itu responnya dari orang tuanya justru banyak. Jadi bukan yang serius. Kok nggak ada suara Pak Jojo? Pak Jojo nggak ada suara. Ya, kalau saya di berbagai grup itu postingnya lagu gitu, yang kalau usianya sama saya gitu, biasanya saya kasih lagu dan itu mempersatukan. Jadi kalau yang politik itu yang memecah belah itu, kalau apa lagu itu menyatukan gitu, anehnya gitu. Walaupun Betul. tadinya berbeda pandangan itu udah apa ideologis atau politik atau sampai keyakinan gitu ya, tapi kalau dikasih lagu bisa bersatu, herannya gitu. Jadi itu yang paling sering membuat kita lebih cair gitu pada saat tegang gitu. Iya, Saya Bu setuju. Ini ada dari Bu Diana. Cinta yang spiritual melalui meditasi itu atau kedekatan jiwa menyebabkan kebahagiaan tertinggi yang punya pengaruh terbaik juga pada prestasi atau karyanya. Ini maksudnya bagaimana ya Bu Diana? Iya Bu Dian, cinta yang spiritual melalui meditasi itu kedekatan jiwa menyebabkan kebahagiaan tertinggi yang punya pengaruh terbaik kepada prestasi. Saya kira sih pertanyaannya Bu Diana adalah, apa Bu Diana mau menjelaskan sendiri? Cinta spiritual, ini pasti ada hubungannya dengan relationship atau tali silaturahmi ya, yang spiritual gitu, yang seperti tadi dijelaskan oleh Budi gitu. Itu akan menyebabkan kebahagiaan tertinggi, lalu punya pengaruh baik juga pada prestasi. Mungkin maksudnya Bu Diana seperti itu. Nah, betul itu. Tadi penjelasannya adalah pada saat kita membangun relationship dengan siapapun sebenarnya, dengan manusia, dia keluar dopamin juga. Dengan Tuhan juga sebenarnya, dengan keluarga dopamin juga. Pada meditasi itu ternyata keluar dopamin, endorfin, semua hormon baik itu keluar, terutama dopamin gitu. Terus kemudian sains juga bilang hormon itu kemudian mempengaruhi fungsi otak bagian-bagian tertentunya seperti prefrontal cortex dan hippocampus gitu. Terutama prefrontal cortex itu kemudian menjadi menebal atau lebih aktif, atau hubungan interaksi antar neuronsnya di sana menjadi lebih aktif, sehingga itu menghasilkan fungsi yang lebih baik, kemudian akhirnya bisa memberi prestasi, memberi karya-karya yang besar gitu. Jadi pada kasus Rumi barangkali dia kuat sekali di kecintaannya pada gurunya. Pada orang lain mungkin hal lain lagi yang membuat dia prefrontalnya korteksnya menebal. Misalnya Einstein gitu. Kalau sejauh kita tahu kan Einstein orang yang
dia bermain musik juga gitu, tapi dia tekun dalam kalau bekerja. Nah, pada saat dia bekerja itu, lagi-lagi saya mengutip Martin Seligman, ada aktivitas yang disebut sebagai flow oleh Martin Seligman. Pada saat seperti itu sebenarnya juga hampir sama dengan meditasi, karena kita sangat fokus pada sesuatu di situ. Fokus yang kemudian membuat kita lupa pada waktu, lupa pada tempat gitu, saking fokusnya. Mungkin Einstein memperoleh perbaikan di prefrontal cortex-nya itu dari kegiatan dia bekerja yang tekun itu. Kalau tadi Bu Diana bilang karena kecintaan yang sangat dalam, yang spiritual, kemudian menghasilkan prestasi atau karya besar. Demikian Bu Diana. Saya kembali ke Desni ya. Iya, Jo, nyambung tadi. Sorry, saya tidak mematikan videonya karena koneksi internet saya kurang baik. Menyambung Jojo tadi menyinggung executive function di otak. Menarik juga mungkin Jo untuk bisa disampaikan bahwa mereka yang memiliki relationships yang baik dengan keluarganya, lingkungannya, komunitasnya, temannya, itu akan mengalami penurunan fungsi kognitif dan berkurang sekali kemungkinan untuk menderita penyakit kronis, Jo. Iya. Ya. Yang paling terlihat mendapat perubahan positif di otak, ya tadi saya sebutkan di dua bagian itu ya, dua bagian yang utama, hipokampus dan prefrontal cortex pada saat tadi pertanyaannya gimana? Penurunan fungsi kognitif dan chronic pains. Ya, karena melakukan relationship yang bagus gitu. Ya, karena aktivitas membangun relationship yang bagus itu kan mempengaruhi dua bagian utama itu, tapi juga secara keseluruhan otak juga terpengaruh baik gitu ya. Nah, kalau nggak ada kegiatan relationship yang mendalam seperti itu, otak sebenarnya setiap saat mengalami penurunan apa itu namanya, penurunan fungsi kognitif, atau maksudnya sel-selnya menjadi nggak bagus lagi. Sebenarnya kalau di otak itu yang istilah yang tepatnya adalah interaksi antar neurons menjadi berkurang gitu, jadi nggak aktif lagi gitu. Neuronsnya tetap ada jumlahnya, tetap sama, nggak berkurang gitu ya, tapi interaksi antar neuronsnya menjadi lebih pasif gitu dibanding sebelumnya. Nah, ketika itu terjadi, otak akan terus selnya berkurang gitu karena dia nggak aktif, kemudian seperti mati gitu. Kemudian kita sering dengar ini mungkin istilah di psikologi juga di neuroscience adalah otak menjadi menyusut atau shrinking gitu ya. Nah, pada saat itu sebenarnya indikator bahwa fungsi otak berkurang gitu. Nah, dan itu nanti terutama di prefrontal cortex itu yang paling banyak neuronsnya dari seluruh bagian lain di otak, dan paling banyak aktivitas antar neuronsnya yang namanya kasus-kasus demensia sampai Alzheimer itu adanya di sana gitu. Kenapa Alzheimer disebut orang yang menderita Alzheimer berubah perilakunya, berubah menjadi kasar, berubah menjadi lain-lain yang nggak bagus gitu ya, itu karena bagian prefrontal cortex-nya yang terkena langsung gitu ya, sehingga dia nggak bisa menjalankan eksekutif fungsinya dengan baik gitu. Oleh karena itu salah satu cara untuk mempertahankan bagian itu atau bagian otak secara keseluruhan, ya bangunlah, cari cara yang sebaik-baiknya gitu untuk punya relationship yang bagus dengan siapapun ya, terutama dengan orang-orang terdekat gitu. Gitu Desni. Ya. Iya, terima kasih Jo. Ini sekarang sudah pukul berapa ya? 17.35. Iya. Pak Samun ada mau lagi tambahan? Tidak, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Tanya lain. Kita udah mau mendekati waktu sholat maghrib soalnya.
Ya. Gimana? Penutup sedikit. Iya, Jojo ada kata-kata penutup sebelum kita tutup ini. Baik ya, apa namanya? Saya sih nutup tadi udah belum lama ini barusan saya bicara gitu bahwa penting banget gitu ya kita punya cara untuk membangun relationship yang bagus setiap hari, harus ditemukan, harus dikerjakan gitu. Meskipun kita sudah punya apa namanya bermeditasi yang akan memperbaiki otak kita menjadi lebih baik, juga bersyukur dan lain sebagainya, tapi juga ada kan apa namanya membangun relationship yang baik atau tali silaturahmi ini gitu ya. Jadi penting banget kita untuk berusaha melakukan ini supaya kita dapat fungsi otak yang lebih baik. Kenapa gitu, tadi saya sudah sebutkan menurut penelitiannya Loretta Browning di bukunya Habits of the Happy Brains itu ada 4 positif hormon yang apa namanya keluar pada saat kita membangun relationship yang bagus atau tali silaturahmi yang bagus gitu, dan semua hormon itu keluar kemudian akan mempengaruhi otak dengan bagus gitu. Jadi ini diskusi kita memang mengenai 5 topik utama. Nah, hari ini kita mendiskusikan tentang relationship. Nanti besok, bukan besok, minggu depan ada topik-topik lain yang bakal menarik. Ya, tinggal ditunggu pengumumannya di page kita, Membangun Positivity, Facebook page kita, atau di YouTube Membangun Positivity juga ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam diskusi mingguan ya, tiap minggu hari Sabtu dan hari Minggu saya mengadakan ini ya untuk mempromosikan berbagai riset sains yang sangat penting menurut saya, karena kita akan menemukan cara bagaimana memaksimalkan fungsi otak dengan mudah berdasarkan berbagai riset sains itu ya. Nggak cuma memaksimalkan fungsi otak, tapi juga kecerdasan bertambah, produktivitas bertambah, kemampuan menemukan solusi bertambah, hingga apa namanya kecenderungan pada altruisme juga bertambah. Dan yang penting juga adalah bagaimana kesehatan kita juga membaik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Saya kembali ke Desni. Iya, terima kasih Jo. Iya, setelah kita sudah sampai pada akhir diskusi kita sore ini. Jika Anda ingin berinvestasi untuk kehidupan yang baik, di mana Anda harus menginvestasikan waktu dan energi Anda. Berinvestasilah dengan melakukan meditasi, bersyukur, dan memelihara hubungan yang baik dengan pasangan, anak, keluarga, teman, dan komunitas kita. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk investasi ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami pada diskusi sore ini. Sampai jumpa di diskusi mingguan minggu depan. Selamat sore, salam positivity. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Jo, Mbak Desni. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih ya Pak Jojo, Hari. Mbak Desni. Pak Terima kasih Syabun. banyak. Terima kasih Pak Syabun. Assalamualaikum. Itu dia.